Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari yang sejuk ini alhamdulillah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, bisa bersama-sama menuju masjid ini untuk sholat subuh berjamaah. Tentu yang menjadi harapan, menjadi doa kita, semoga keberadaan kita di masjid ini semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini hari Ahad, tanggal 28 Mei tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah. Jadi insya Allah 1 bulan lagi kita akan menyambut Idul Kurban, yang biasanya bapak-bapak yang tidak haji dan diberikan kelonggaran rezeki biasanya memotong hewan kurban di masjid yang terdekat dengan rumah kita, karena sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki Idul Kurban, kurang lebih tinggal 1 bulan lagi. Maka pagi ini materi kultumnya terkait fikih kurban. Saya akan menyampaikan materinya, hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti buka pertanyaannya bulan depan. Jadi pagi ini saya hanya menyampaikan teorinya, pertanyaannya nanti silakan disiapkan, boleh langsung secara lisan, boleh tertulis, disampaikan nanti bulan depan. Bapak Ibu yang saya hormati, fikih kurban ini menjadi penting karena terkait dengan ibadah yang langsung ditetapkan dalam Quran maupun dalam hadis. Jadi yang banyak memberikan guidance kepada kita itu ternyata langsung dari Quran, dari hadis Nabi. Meskipun nanti kalau bicara teoritiknya, secara teori kurban ini juga dikaji dari aspek fikihnya. Maka kalau bapak-bapak misalnya nanya bagaimana pengertian kurban secara harfiah maupun istilah, kurban secara harfiah dan istilah nanti yang banyak bahas tentu adalah ulama fikih. Kurban dari kata-kata koruba berbahasa Arab yang artinya secara lafziyah berarti pendekatan. Kalau secara istilah, kurban itu ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahari wa ayyamat tasriki taqarruban ila Allah. Jadi yang namanya kurban itu nama bagi hewan ternak yang disembelih pada Idul Adha, salah satu dari hari tasyrik. Menyembelih hewan kurban tadi niatnya tidak lain adalah untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi niatnya kita menyembelih korban itu kalau dikembalikan kepada fikih tidak lain hanya untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarub itu sama dengan mendekatkan diri. Jadi takarub sama takarruba ya takarrubu takarruban. Jadi takarub itu satu kalimat berbentuk masdar isim jadian, kata benda jadian atau jeren, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu artinya takarrub. Bagaimana hukum menyembelih hewan kurban? Kalau pertanyaan ini kita ajukan kepada Imam Syafi'i dan Imam Malik, hukum berkorban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, berlaku bagi setiap tahun bagi orang yang mampu. Jadi korban itu ibadah yang bisa terulang-ulang, bukan seperti ngakikoh hanya disyariatkan seumur hidup sekali. Kalau korban ini bisa berulang tiap tahunnya asal orang itu mampu. Kalau nggak mampu ya berarti dia boleh nggak korban. Kalau nggak korban berarti orang itu nggak dapat pahala. Jadi hukumnya nggak sampai wajib, nggak sampai kena hukum dosa bagi yang nggak melaksanakan korban. Misalnya tahun lalu kita mampu sudah potong korban, tahun ini alhamdulillah masih mampu lagi. Berarti syariat korban bagi orang itu tahun ini berlaku lagi. Jadi ya nggak apa-apa tahun lalu sudah nyembelih, tahun ini motong lagi. Sebaliknya kalau ada orang tahun lalu sudah korban, tahun ini ternyata nggak mampu untuk korban, maka tahun ini nggak apa-apa nggak motong hewan korban. Tapi sekali lagi kalau bapak tahun lalu sudah korban, tahun ini ternyata mampu untuk korban lagi, maka syariat untuk korban berlaku lagi. Jadi jangan sampai ada satu kota saya pernah datang, mampir ke masjid, masjidnya bagus, saya tanya berapa korban tahun ini, nggak ada pak. Tahun lalu juga nggak ada. Saya nanya, kenapa kok sampai nggak ada? Kelihatannya rumahnya bagus-bagus. Saya yakin kalau sekedar beli sapi, beli onta, apalagi beli kambing pasti mampu. Mereka menjawab, semua warga sudah kurban lah. Mereka nganggep kalau sudah kurban itu syariat kurban lagi nggak ada. Mereka nganggep karena sudah motong hewan kurban tahun lalu, maka tahun ini mereka nggak korban lagi. Akhirnya takmirnya saya panggil, orang yang saya pandang mampu saya panggil, saya jelaskan. Bapak tahun ini kira-kira mampu beli kambing nggak? Bisa pak, beli sapi juga mampu. Ya udah kalau gitu besok pergi ke pasar atau nyari temennya yang mereka kebetulan jualan korban, pesan ke mereka. Mengapa? Karena tahun ini juga mampu. Mereka nganggep korban itu kayak akikoh, kalau sudah korban berarti nggak korban lagi. Nah pandangan yang keliru ini kemudian saya luruskan bahwa ibadah korban itu nggak seperti akikoh. Artinya kalau tiap tahun mampu, maka tiap tahun ada syariat untuk korban. Silahkan pergi ke pasar, silahkan cari kawan yang biasa jualan hewan korban, kemudian pesen hewan korban yang kita mampu untuk beli. Nah yang baik membeli hewan korban itu kata Nabi, cari hewan korban yang paling gemuk yang kita bisa membayar. Jadi kalau ada kambing korban kelasnya 3A gemuk, B biasa saja, C agak kecil, maka yang baik kita beli yang kelasnya A.
paling gemuk yang kita mampu. Itu pesannya Nabi. Kalau pendapat itu kita kembalikan menurut mazhab Hanafi, Imam Hanafi, hukum korban itu bahkan wajib bagi yang memiliki kemampuan. Artinya kalau sampai orang itu punya tabungan kuat beli hewan kurban kemudian nggak beli hewan kurban, kata Imam Hanafi, orang itu dianggap menyalahi hukum syariah. Dalil yang sering digunakan oleh Imam Hanafi, hadis Nabi, mangkana lahu sa'ah walam yudhakhi fala yaqrabanna musallana. Siapa di antara umatku, kata Nabi, yang diberikan kelonggaran kemudian orang itu nggak mau korban, maka yang diberi kelonggaran itu nggak usah deket-deket dengan masjid kami. Nah, pernyataan Nabi, orang yang mampu nggak korban kemudian dilarang masuk masjid, itu merupakan bentuk ancaman, kata Imam Hanafi. Ancaman artinya yang mampu ya harus beli hewan korban. Kalau nggak beli hewan korban, nggak usah deket-deket dengan musola kami, kata Nabi. Maka nanti silakan dicek, silakan dilihat tabungannya. Kalau sekiranya sisa tabungan itu seandainya dibelikan hewan korban masih bisa digunakan untuk makan, ada yang ngitung 3 hari ke depan, ada yang ngitung 40 hari ke depan, ya sebaiknya orang itu karena dianggap mampu beli hewan korban yang dia mampu. Itu kata mazhab Hanafi. Jadi firman Allah di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sya'naka huwal abtar. Firman Allah itu ditempatkan sebagai kewajiban kita untuk korban. Belum lagi ada hadis lain yang dipahami Nabi nyuruh kita yang kaya untuk korban. Hadisnya seperti yang barusan dipakai mazhab Hanafi. Di nomor 3, Rasulullah mengecam orang-orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau berkorban. Rasulullah ngancam orang itu nggak usah deket-deket dengan musala kami. Pernyataan Allah nggak usah deket-deket dengan musola kami dipahami itu merupakan ancaman. Yang nomor 4, Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan korban. Korban yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan semata-mata mengharap ridha Allah akan menjadi tabir yang menyelamatkan pelakunya dari siksa api neraka, di samping mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Berkorban merupakan amalan yang sangat dicintai Allah. Berdasarkan hadis Nabi, ma'amila adabiyun min amali yauman nahali ahabbu ilallah min ihraqid dam. Jadi kata Allah berdasarkan hadis Nabi, tidak ada amalan anak Adam di yauman nahri idul hatta yang lebih dicintai Allah amalan ini kecuali bentuknya mengalirkan darah, jadi memotong hewan korban. Nggak usah didengerin kalau ada orang ngomong macam-macam. Intinya katanya umat Islam itu sangat kejam karena sering memotong hewan yang tidak punya salah apa-apa pada hari kurban. Dia nggak tahu kalau memotong hewan kurban yang kemudian dagingnya dibagi untuk tetangga sekitar itu merupakan amalan yang sangat baik. Bukan bentuknya tindakan keji yang dilakukan manusia kepada hewan, bukan begitu. Karena hewan itu kalaupun nggak mati karena disembelih, dia juga akan mati dengan sebab lain.
Jadi memotong hewan korban itu bukan tindakan sia-sia. Bukan seperti omongan orang yang gak paham dengan syariat Allah ini. Nah, dalam berkorban ada etika-etika yang harus dijaga. Dalam ulama fikih setidaknya ada 4 hal di mana kita harus menjaga etika dalam korban. Yang pertama, jaga niat. Yang kedua, jaga pada saat memilih hewan korban. Yang ketiga, ihsan dalam menyembelih hewan korban. Dan yang terakhir, ihsan dalam mendistribusikan hewan korban. Penjelasannya seperti apa? Yang pertama, kita harus menjaga ihsan dalam niat. Jadi niat ketika berkorban hendaknya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sekali-kali diniatkan sebagai sesaji atau sekadar ingin riak kepada sesama manusia. Allah langsung yang mengingatkan di surat Al-Had, surat nomor 22 di ayat nomor 37. Allah mengatakan layyana laullaha luhumuha walatimauha walakiyana lu taqwa minkum. Artinya daging-daging unta dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini peringatan Allah di surat Al-Had ayat 37. Kemudian yang kedua, kita juga harus mampu menjaga ihsan ketika memilih hewan kurban. Pertanyaannya, pada waktu mau kurban, hewan apa yang sebaiknya akan kita potong? Bagaimana sikap kita pada Ayyamul Id nanti pada waktu ibadah kurban? Dari Hasan As-Sabit, ia mengatakan Rasulullah memerintahkan kepada kami di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha agar kami memakai pakaian terbaik yang kita punya. Nggak harus beli baru, nggak harus beli lagi. Asal pakaiannya itu kita senang, pakaiannya itu masih baik, dipakai lagi nggak apa-apa. Kemudian Rasulullah juga senang kita pakai minyak wangi. Kalau di Mekah yang banyak diburu jamaah haji itu minyak wangi bau Ka'bah, bau tembok Ka'bah itu. Padahal minyak wangi itu banyak, ada kasturi, ada minyak wangi lagi, bau Hajar Aswad misalnya. Bapak kalau ingin mendapatkan minyak wangi yang asli, harganya masih murah, itu tempatnya di Taif. Di sana ada Masjid Abdullah bin Abbas, ada perpustakaan. Pada saat saya jalan-jalan ke Taif, yang banyak kami ketemukan ternyata justru jamaah umroh dari Malaysia. Yang dari Jakarta, dari Indonesia itu sangat jarang. Saya tanya kenapa kok sangat jarang main ke sini. Alasannya nggak punya teman yang bisa nganter untuk jalan-jalan ke Taif. Padahal Taif itu sangat indah, tempatnya sangat dingin kayak di puncak begitu. Jadi silakan nanti bapak-bapak kalau pas musim haji tahun ini misalnya punya waktu agak longgar, nanti bersama rombongan datang ke Taif untuk melihat salah satu peninggalan Nabi, ada Masjid Abdullah bin Abbas, ada perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu banyak disimpan sastra-sastra yang dulu dibuat orang jahiliyah. Konon dulu orang Arab itu suka membuat karya sastra, dilombakan. Kalau menang, karya sastra itu yang kemudian banyak digantung di Ka'bah. Jadi kalau Bapak ingin meneliti
seperti apa bahasanya orang dulu, orang Arab Jahiliyah, karya sastranya kayak apa, itu yang banyak sekarang ini masih disimpan di perpustakaan di dekat Masjid Abdullah bin Abbas yang ada di Taif. Dari Mekah kurang lebih 2 jam, mobil kecepatan tinggi karena lewat tol terus, posisinya menanjak, kayak kita dari Jakarta kalau menuju puncak, jadi udaranya enak, seger, dingin, karena alamnya masih asli, belum banyak gedung-gedung tinggi seperti di Mekah. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa Bapak nanti kalau haji atau kalau umroh minta diantar teman-temannya yang paham lokasi untuk datang ke Taif itu. Ini terkait hewan yang akan kita korbankan. Jadi ternyata hewan yang dikorbankan itu harus memenuhi syarat dan sudah dibuat aturannya dalam Al-Quran. Misalnya di surat Al-Had ayat 34, Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkur ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam fa ilahukum ilahu wahid walahu aslimu wa basyiril mujtabin. Ayat ini ngasih tahu kepada kita bahwa hewan yang bisa dikorbankan itu harus berupa hewan ternak. Dinamakan ternak itu biasanya dia jinak dan tidak galak, sudah dekat dengan manusia. Jadi kalau ada kambing, ternyata kambing itu gak diternak, dia masih hidup liar, maka kambing liar yang nggak ada majikannya, menurut sebagian ulama nggak sah dijadikan sebagai hewan korban. Tapi kalau mau motong untuk konsumsi panitia misalnya, maka kambing yang tidak jinak tadi juga boleh dipotong, nggak apa-apa. Hanya saja kalau Bapak ingin korban, maka sebaiknya pergi ke pasar nyari hewan ternak yang biasanya jinak. Jadi hewan-hewan yang masih hidup liar, meskipun namanya kambing, maka itu tidak sah dijadikan hewan korban. Saya kira banyak kambing hutan, kalau ketemu manusia takut, dia lari menyelamatkan diri. Nah, kambing yang seperti itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi yang dikorbankan itu harus hewan yang jinak dan biasanya sudah diternak manusia. Yang diternak itu misalnya onta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan sebagainya. Kalau ada hewan itu diternak tapi tidak termasuk hewan-hewan yang biasa dimakan, hukumnya sama, nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya ternak lebah, lebah nggak boleh untuk kurban. Ternak hewan lain, misalnya di Cina itu ada yak, yak itu bulunya agak tebal, mirip dengan kambing tapi lebih gede. Sama karena itu nggak diternak atau nggak biasa dimakan, juga nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ada yang nanya bagaimana kalau berbentuk misalnya kuda. Dalam satu riwayat Nabi itu pernah motong kuda karena nyari sapi nggak dapat, maka kuda itu kemudian dikorbankan. Kita tahu kuda itu juga salah satu bentuk hewan ternak yang biasa dipelihara manusia. Dia nggak lari kalau ketemu manusia, maka boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian
hewan yang diternak tadi yang dikorbankan harus halal. Halal itu maksudnya ya punya kita masing-masing. Kalau diberi ya pakai duit kita sendiri, bukan duit hasil korupsi kemudian untuk korban. Ini enggak sah. Kenapa? Hewan tadi tidak diperoleh dengan cara yang baik. Bagaimana kalau hewannya nyolong? Sama, hewan curian juga nggak bisa dijadikan hewan kurban. Kemudian yang C, hewan yang dikorbankan itu harus thayyib. Thayyib itu maksudnya hewannya sehat, tidak berpenyakit, tidak punya cacat. Jadi hewan yang cacat, misalnya jalannya pincang, atau matanya satu buta, atau misalnya telinganya satu putus, ekornya enggak ada, atau lidahnya misalnya terkoyak putus, hewan-hewan ini karena cacat, dia tidak bisa dijadikan hewan kurban. Nabi memang secara khusus mengatakan ada 4 jenis hewan yang enggak sah untuk dijadikan hewan kurban. Pertama al-arja, kedua arok, 3 maridoh al-bayin maroduha, sangat sakit, yang sakitnya itu ekstrim. Misalnya dia pincang, pincangnya ekstrim. Ya ada yang nanya, maksudnya pincang ekstrim itu gimana? Berarti kalau pincangnya enggak ekstrim, dia masih untuk korban. Jawabannya iya. Kalau ada kambing, ada sapi pincang tapi pincangnya enggak ekstrim, hewan yang pincang tadi masih bisa untuk korban. Ulama fikih ketika membuat gambaran pincang ekstrim itu gampang. Misalnya peternak punya 10 kambing. Kambing itu pagi-pagi dikeluarkan dari kandang menuju tempat untuk mengambil rumput. Nah kalau yang 10 tadi ada pincang yang 1, disuruh lari dari kandang, yang pincang masih lari dalam gerombolannya, maka itu dianggap pincangnya enggak ekstrim. Karena enggak ekstrim boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau ekstrim, gambarannya misalnya 9 udah lari ke depan, yang pincang dia ngejar tertinggal di belakang, maka yang pincang yang tertinggal yang berada di belakang itu dianggap ekstrim. Karena dianggap ekstrim maka nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau korbannya berbentuk sapi, maka sapi itu minimal berumur 1 tahun, berumur 2 tahun. Kalau kerbau sama 2 tahun, sapi atau kerbau itu 2 tahun. Kalau kambing boleh 1 tahun, kurang dikit 11 bulan nggak apa-apa. Kalau unta minimal 5 tahun. Unta itu satu hewan yang luar biasa. Dia ngerti kalau mau disembelih. Biasanya kalau mau disembelih, unta itu menyediakan diri. Dia berunta nggak lari, siap-siap untuk dipotong. Itu unta. Saya pernah lihat sekali penyembelihan unta itu berapa hari nggak bisa makan, teringat unta tadi. Maka bapak-bapak yang kelihatannya suka kasihan kepada unta, nggak usah lihat unta disembelih, nanti akan begitu. Nah, kalau korbannya kambing, kambing itu hanya untuk 1 orang. Sebaliknya kalau korbannya berbentuk sapi, boleh sampai 7 orang patungan. Kalau unta, ada yang bilang bisa patungan bahkan sampai 10 orang. Ada yang pernah dari kita menyalahkan praktik korban begini. Kalau nanti ketemu videonya itu segera dihapus. Karena Syekh Ali Jabir sudah pernah dipanggil MUI dan beliau minta maaf dalam 2 hal. Pertama, nganggep
korban satu kambing satu orang dianggap salah, mestinya satu keluarga cukup seekor kambing katanya. Yang kedua, orang Islam di Indonesia paham hukum Islam tuh yang banyak karena keturunan, bukan karena pinter belajar. Ali Jabir kemudian dipanggil, diklarifikasi, kemudian dia minta maaf. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu lagi video lama yang menceritakan Ali Jabir bercerita tentang praktik korban di Indonesia katanya salah, anggap saja video itu nggak ada. Jadi sebaiknya langsung di-delete saja, nggak perlu di-upload, nggak perlu di-share kepada yang lain. Jadi dalam korban itu banyak mazhab. Di Indonesia karena mazhabnya Syafi'i lebih memilih korban itu kalau bentuknya kambing, ya kambing untuk satu ekor satu orang. Kalau bentuknya sapi, boleh patungan sampai 7 orang. Kalau bentuknya onta, boleh patungan sampai 10 orang. Jadi misalnya kalau dalam keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak 5, nggak apa-apa misalnya motong sapi di atas senapakan untuk 5 orang tadi, untuk 7 orang juga boleh. Tapi kalau seekor kambing itu hanya untuk 1 orang. Apa yang pernah dilakukan Nabi, hadza anni wa an ummati alladzi lam yudhi, itu bukan menjadi syariat bahwa korban itu satu keluarga satu ekor kambing, bukan begitu. Tapi satu ekor kambing hanya 1 orang. Kalau dalam keluarga itu yang mampu ada 5 orang dan dia mau korban kambing, maka sebaiknya disiapkan 5 kambing. Kalau misalnya hanya beli seekor sapi gimana? Nggak apa-apa, sapi itu boleh patungan sampai 7 orang. Jadi penjelasannya begitu. Tentang Syekh Ali Jabir seperti itu penjelasannya, beliau sudah meralat, jadi nggak perlu rekaman lama itu kemudian di-share lagi. Karena dulu pernah dapat laporan gara-gara pidatonya Syekh Ali Jabir itu banyak orang yang kemudian merubah korbannya, jadi satu keluarga hanya 1 ekor kambing, akhirnya mengalami kekurangan korban. Kambing hanya untuk 1 orang aja itu masih kurang untuk Indonesia. Apalagi kalau mau ikut fatalnya dalam mazhab Hambali, satu keluarga hanya 1 ekor kambing, maka jelas kita masih kekurangan banyak hewan kurban tadi. Sebetulnya nggak apa-apa itu kalau ikut mazhab lain. Tapi kalau menyatakan yang praktik 1 ekor kambing itu salah, 1 ekor kambing itu hanya keluarga, itu yang nggak benar. Mestinya seekor kambing itu 1 orang ada pendapatnya, 1 ekor kambing itu keluarga juga ada pendapatnya. Jadi jangan menganggap yang seekor kambing untuk 1 orang praktik itu dianggap keliru. Itu yang diluruskan. Sekarang Islam dalam hal penyembelihan. Jadi pada waktu menyembelih, kita pada waktu menyembelih itu harus ikut apa yang diajarkan Nabi. Fa idza dzabhtum fa ahsinu adzabha, fa ahsinu adzibha. Kalau pas motong, maka motongnya juga dengan cara-cara yang baik. Jadi motong itu kalau kambing ya harus putus, jalan nafas putus, tempat makanan putus, tempat keluarnya darah juga putus. Jadi ada mare, ada hulkum, itu harus putus. Ada 2 urat nadi itu juga putus. Jadi kalau menurut mazhab MUI yang putus itu bisa 4 anggota tubuh. Kalau menurut mazhab yang putus itu 3
anggota tubuh. Nanti ada banyak perbedaan itu. Tapi karena kita ikut MUI sudah buat aturan pada waktu menyembelih, apakah ayam, apakah kambing, maka yang harus putus itu dua urat leher. Kita sering membahasakan dua urat nadi, kemudian jalan nafas, kemudian jalan makanan. Itu yang harus putus. Nah, kemudian yang nyembelih itu harus orang Islam. Jadi sedapat mungkin jangan yang agamanya nggak jelas. Ketiga, usahakan nyari orang Islam yang baik. Tandanya baik itu misalnya yang nyembelih tidak punya tato. Jadi orang yang tatoan itu dianggap kurang sempurna pada waktu nyembelih. Jadi usahakan yang motong tadi nyari orang yang sehat, tidak tatoan. Pak, gimana kalau yang tatoan bantu hanya membersihkan hewan dari kotoran, membersihkan ususnya misalnya, membersihkan bulunya, nyembelihnya tidak. Memang dalam mazhab Syafi'i itu diatur yang motong ayam, yang motong kambing, cari muslim yang sempurna yang tidak punya tato. Yang punya tato nanti tidak nyembelih tapi sekedar membantu membersihkan hewan yang dipotong. Lah itu enggak apa-apa. Karena di Indonesia saya sering lihat, sering mengaudit, ada yang pernah tatoan kemudian kerja di RPH. Saya bilang yang tatoan jangan ikut menyembelih, tapi kalau bantu setelah penyembelihan enggak apa-apa. Jadi saya berikan penjelasan begitu. Kemudian kalau menyembelih hewan harus menutup aurat. Ingat, laki-laki itu auratnya dari pusar sampai dengkul. Jadi jangan pakai celana pendek. Yang baik kepalanya ditutup. Apakah pakai kopiah atau pakai topi. Sebab dalam Islam itu buka kepala itu termasuk dianggap enggak pantas. Jadi yang baik para penyembelih itu kepalanya ditutup, apakah pakai kopiah atau pakai topi yang lain. Selanjutnya, gunakan pisau yang tajam. Biasanya kalau pisau itu impor dari Jerman, dari Belgia, dia bisa tahan, bisa sampai motong 5 leher. Tapi kalau pisau itu lokal bikinan dari Sukabumi yang baik, sekali nyembelih diasah lagi, tunggu sampai tajam. Bagaimana cara mengetahui pisau itu tajam? Biasanya kita ambil kertas. Kalau kertas itu kita taruh di tempat tajamnya, kemudian enggak seperti dirahan, maka biasanya kita akan tahu pisau itu sudah tajam. Jadi pisau-pisau yang bikinan luar negeri itu biasanya tahan sampai 5 kali leher baru ngasah sekali. Tapi pisau yang dari dalam negeri biasanya setiap habis digunakan untuk menyembelih, pisau itu perlu diasah, ditajamkan lagi. Sebaiknya pada waktu nyembelih hewan korban disebutkan nama yang korban. Misalnya ini korbannya Bapak Fulan, disebut namanya. Setelah itu disambung baca sholawat. Sholawatnya boleh milih yang mana aja, baru baca bismillah dan takbir motong hewan korban tadi. Pada waktu motong usahakan hewan korban tadi menghadap kiblat, orangnya menghadap kiblat, dan dijauhkan dari hewan lain.
Jadi jangan sampai motongnya di depan hewan yang lain. Hewan yang lihat itu akan terteror, dia merasa nggak nyaman. Kemudian kalau hewan itu merasa terteror, nggak nyaman, nanti akan berpengaruh kepada rasa daging. Dagingnya menjadi nggak enak, misalnya begitu. Kemudian kalau motong yang baik, kalau ada RPH sebaiknya di RPH. Kalau misalnya di lingkungan tempat pemukiman, ya nyari tempat yang kira-kira nggak mencemari lingkungan. Bisa misalnya tempat darahnya dekat sungai, jadi biar darahnya nanti nggak mencemari lingkungan. Atau digali dulu, dibuat lubang, darahnya dimasukkan ke situ. Apalagi kotoran yang dari usus besar, kalau bisa itu jangan sampai mencemari lingkungan. Jadi usahakan motongnya itu agak jauh dari masjid dan dekat dengan tempat pembuangan limbah, sehingga nanti nggak baunya nggak kemana-kemana. Ini hubungannya adab terhadap binatang yang disembelih. Jadi hewan yang dipotong itu jangan dizolimi. Misalnya dinaikin 5 orang rame-rame, itu hewan akan merasa terzolimi. Jadi usahakan nggak begitu. Diket yang baik, ikatnya jangan sampai hewan merasa dizolimi oleh manusia. Jadi kalau bisa hewannya dihadapkan ke kiblat, digulingkan ke sebelah rusuk, sebelah kiri, misalnya begitu. Saya pernah melihat penyembelihan hewan sapi di Cina, di Shanghai. Di Cina itu masih ikut mazhab sapi disembelih tidak dipingsakan dulu. Jadi kaki yang sebelah belakang diikat rantai, kemudian dinaikkan ke atas, kepalanya di bawah, kemudian kepalanya diputar di hadapan kiblat, baru kemudian dipotong. Di Eropa dulu juga masih banyak yang dipingsakan. Jadi kepalanya ditembak pakai peluru yang tidak ada tajamnya itu, baru disembelih. Tapi sekarang di Eropa sudah disembelih langsung, nggak dipingsakan dulu, nggak di stunning. Yang dipingsakan itu tinggal di Australia sama New Zealand, karena mereka masih punya pemahaman yang beda dengan di Eropa. Saya kira kalau Bapak nanti lihat di Google tentang penyembelihan di Eropa akan dijelaskan. Jadi mereka pernah mengadakan penelitian, kesimpulannya hewan yang tidak dipingsakan langsung disembelih itu darahnya akan semakin tiris habis dan tidak ada yang tersisa di dalam tubuhnya hewan tadi, dan itu lebih sehat, lebih baik untuk kita yang mengkonsumsi daging. Sebaliknya kalau hewan itu dipingsakan dulu, pas pingsan baru disembelih, maka darah dari hewan tadi nggak bisa atus selesai, sebagian darah masih tertinggal di balik daging, dan itu katanya yang tidak baik, berbahaya bagi kesehatan manusia. Pisau yang digunakan harus tajam, tadi sudah saya jelaskan. Rumusnya biasanya pisau itu panjangnya segede leher itu, jadi jangan terlalu pendek atau jangan terlalu panjang. Biasanya pisau yang digunakan untuk motong itu sepanjang kilan manusia, satu ini kurang lebih ya, nggak terlalu panjang.
Ya, saya kira penjelasannya begitu Bapak sekalian. Untuk pertanyaan silahkan nanti disiapkan. Pada pertemuan yang akan datang saya akan buka pertanyaan terkait kurban. Boleh ditanya semua saja, bisa menyangkut cara menyembelih, bisa menyangkut hewannya, bisa terkait orang-orang yang mendapatkan kurban siapa dan sebagainya. Itu semua nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya yang insya Allah tinggal 2 hari atau 3 hari sebelum kita masuk Idul Kurban. Saya kira begitu, terima kasih. Hari ini belum ada pertanyaan yang digabung pada saat pertemuan yang akan datang. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Usikum ya bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.